Jumal Multazam dan Kanda Padiarja. Benar ya? Iya, benar-benar. Di channel Cah Kendel Podcast. Cah Kendel Sing penting money. Oke, sahabat-sahabat, kali ini kita akan diskusikan tentang siapa Pak Ganda. Jadi kita masing-masing ini kan punya latar belakang. Kok wani kendel-kendeling ngetik no podcast, Cah Kendel Podcast. Kita akan kupas siapa Pak Ganda. Ya Pak Ganda ya? Oke, siap. Sobat Kendel, Pak Ganda ini adalah event organizer yang menurut saya dahsyat. Surasat, top Marco top, Jos Marco Jos. Jos Marki Jos. Bagaimana tidak? Karena Pak Ganda ini sejak tahun berapa Pak? 2016 itu sudah mengelola training atau event sebanyak sekitar 1.600 event. 1.600 event bro. Luar biasa. Nah kita akan tanya bagaimana perjalanan beliau, suka dukanya dan seterusnya. Ya Pak Ganda. Siap, Pak Kok Jumala. bisa berdiri Belar Manajemen itu gimana ceritanya? Iya, jadi awalnya tuh kan saya itu aktif di organisasi Pak. Namanya komisi. Komunitas Sales Indonesia. Iya. Oh yang sama Pak Jumala itu ya? Iya. Sama Pak Aryawan. Iya sama Pak Arif dan Pak Aryawan. Ya. Ya ini kumpulan orang-orang komunitas Sales Indonesia. Jadi ya, Pak. Dulu saya masih kerja Pak Jumala. Ya. Jualan mobil lah dulu, truk dulu di Hino. Iya. Hino ya? Ya, Hino. Terus karena saya waktu itu yang buat event-event di komisi itu saya yang promosi Pak. Oke. Jadi akhirnya malah orang ini saya promosi di sosial media. Taunya masa IO gitu kan. Nah, kenapa saya bisa ngomong gini? Karena nggak banyak ya, ada beberapa trainer yang DM saya waktu itu. Teman-teman di Facebook ya, teman-teman Facebook kan ada salah satu trainer. Japri saya, Pak, buat event dong dengan saya. Gitu. Saya waktu itu mikir loh, saya ini bukan IO. Yang minta trainer? Iya, karena kan saya posting kegiatan komisi tuh. Nah terus kan dia ngerti kok rame terus gitu kan. Nah, akhirnya ada yang beberapa yang DM. Terus dari situ kan waktu itu masih kerja, saya nanggapinnya oke Pak gitu aja. Tapi saya sambil mikir training ya. Terus akhirnya saya ngomong gini. Saya kan itu udah mulai ada WA ya, pakai WA. Udah pakai WA. Wah ini buat kelas online gimana ya? Buat kelas online karena di WA itu saya lihat kan bisa share selain ketikan biasa bisa share materi, slide materi ya, PDF itu kan bisa. Terus sama video. WhatsApp ya? WhatsApp tuh sama audio. Akhirnya tahun berapa itu? 2016 Pak, awal Januari. Oh, jadi jauh sebelum pandemi ya? Iya, jauh sebelum pandemi. Jadi saya buat kelas WA itu saya jual, saya lempar aja, banyak respon Pak. Banyak respon. Jadi waktu saya masih ingat tuh pertama buka itu yang daftar ada 50-an waktu. Wih. Kelas apa waktu itu? Digital marketing waktu itu. Wah, mantap. Sama 2016 digital marketing ya memang laris. Iya, sama Pak Haryo waktu itu ya dari Jakarta. Itu belum pernah ketemu. Ya Pak Haryo. Belum pernah ketemu sama beliau. Tapi udah berani kelas-kelas itu terus. Saya tapi masih kerja itu Pak, masih kerja. Terus bertambah lagi ada trainer. Terus sekarang juga karena saya sering ikut seminar juga Pak ya. Ketemu dengan trainer. Waktu itu ada seminar di Semarang yang kalau nggak salah dulu organisasinya Zero juga ya, Zero ya. Yang kelasnya Pak Cia itu ya, yang coaching itu ya. Iya. Yang coaching itu kan itu ketemu. Oh itu ketemu trainer di situ juga termasuk. Ya, Pak Helmi Bandara. Ya, Pak Helmi itu ketemu di situ. Nah, Pak Helmi ketemu di situ, tapi sudah kita pernah cacatan lah karena di ini. Terus oke Pak, ya kita buat kelas online. Nah, terus dari situ berkembang. Itu ada Pak Helmi, terus Ferdi Kawi, ya kan? Ferdi Kawi karena sama teman dari komisi. Ferdi Kawi ketemu di mana? Karena komisi Pak, teman komisi. Juga. Dari Palembang, tapi belum pernah ketemu. Cuman kadang cacatan. Akhirnya buat kelas juga sama dia. Sampai berkembang terus sampai sekarang, sampai pandemi itu masih WA terus. Terus ada pandemi, saya tinggal ngerubah platformnya aja Pak dari WA ke Zoom, ya kan? Jadi mulai bisa tatap muka ya kan? Ya walaupun
nggak ketemu langsung gitu. Tapi sebelum pandemi saya selain terus 2016 setelah Lebaran saya resign Pak. Jadi Loh, resignnya itu di tahun 2016? Iya, setelah Lebaran. Kok berani? Ya karena saya melihat sudah running Pak ini. Sudah running dan saya yakin yang organisernya ya, itu sudah running? Dan saya yakin kan yakinnya begini, saya sudah punya banyak relasi, ya kan. Terus saya juga yakin karena bisnis di bidang pendidikan ini katanya ya. itu tidak akan kena apa istilahnya krisis lah ya, krisis. Tidak akan karena pendidikan kan. Tapi waktu itu kan belum pandemi kan? Belum. Tidak akan kena pandemi kan orang. Belum. Jadi saya baca buku waktu itu pokoknya bisnis yang kamu pilih ya pendidikan, salah satunya pendidikan kesehatan, ya. Waktu terus itu ya, kesehatan, terus perumahan, pakaian, ya kan. Iya. Ya, terus saya pilih pendidikan itu Pak. Terus sama itu saya waktu itu menjalankan ini juga properti broker waktu itu. Tapi tetap jalan semua, saya jalankan semua. Iya. Jalan itu, tapi tetap fokusnya ke yang pendidikan, ya kan. Jadi yang bisnis yang lain yang properti ini ibaratnya begini, kalau misalnya ada kenalan, Pak saya juga ini loh Pak, bisnis properti, kalau ada mau butuh rumah kan gitu aja. Tapi yang brandingnya yang saya keluarkan itu tetap yang pendidikan. Yeah. Nah untuk nama Blar, Blar nah itu dulu ya suka-suka aja dulu Pak Aryawan ya. Kalau ngomong apa titik Blar gitu. Blar itu apa? Terus dulu nulisnya BLLAAR gitu Pak. Yeah. Banyak gitu lah, Blar gitu. Apa itu? Terus akhirnya seiring karena bisnis di jalan, saya merenung waktu itu, wah ini Blar aja namanya ya. Terus saya tapi mikir, nanti tertanyain Blar itu apa Pak Ganda gitu kan. Wah saya harus cari ininya. Cari maknanya apa? Cari maknanya. Filosofinya filosofinya apa? Ya kan. Ketemu Pak. Malam itu juga ketemu. Jadi malam itu juga ketemu. Jadi B-nya itu belajar. Ya, B-nya belajar, L-nya lakukan. Atau praktek. Coba belajar kok tapi yo lakukan. Ya. B belajar, L lakukan, A-nya ajarkan. Wih. Super kan ya? Iya. Terus yang R-nya rasakan. Wih. Ya kan? Mantep gitu ya. Jadi kita belajar, lakukan atau praktek ya. Ajarkan. Berani rasakan hasilnya ya. Sama rasanya beda loh Pak. Pak Jumalam kan trainer tuh. Nah, ketika mengajarkan terus orang itu sukses rasanya gimana Pak? Pak, enak Pak. Nah. Enak duitnya Pak. Nah. Iya. Benar juga ya. Tapi gini Pak, gitu. saya itu kalau sudah mengajarkan apa yang saya miliki, itu nek wong kalau orangnya bisa dan kemudian membuat dia itu kemudian bermanfaat, saya itu seneng ya. Itu rasakan. Lebih uang tadi ya Pak ya? Melebihi uang. Apa meneh nek uangnya akeh. Jadi filosofinya itu Pak Jumala. Jadi kalau L-nya hilang berarti bubar. Ya kan? Nah, itu laksanakan ya. Lakukan. Action, praktek. Jadi nek gak ono action nih. Gak praktek. Omdo, iya. NATO. No action. Talk only. Ya. Jadi ini saya ngambilnya dari dua sisi ini, filosofi ini. Baik dari sisi trainer maupun dari peserta. Maksudnya begini. Iya. Ini maaf ya, ada trainer juga baru belajar, tapi dia nggak praktek, langsung buka kelas. Mantap. Ya kan, ada kan gitu. Super. Nah, terus kalau dari peserta sama, kita cuma datang aja ke seminar, ngumpul ke materi, gitu. Wah, tapi banyak orang yang hobinya datang ke seminar, betul? Tapi ora dipraktekno ya. Ngumpul ke kopi materi, ngumpul ke ebu ngebak-bak hardis. Nah, itulah saya filosofinya dari dua sisi melihatnya, dari sisi trainer sama dari sisi peserta. Kalau belajar, actionnya tidak ada, terus ajarkannya tidak ada,
Berarti hanya B sama R kok. Ademen. Ada itu versi Kawi ya. Ya. Jadi itu terus tagline-nya saya kasih partner your growth. Artinya Partner your growth. kami ini adalah partner dari teman-teman untuk bertumbuh, ya kan gitu. Luar biasa. Aku suka sekali dengan filosofi belar tadi. Iya. Mantap. Banyak yang tanya, Pak. Banyak yang tanya terus ya itu karena nggak tahu. Sampai itu wangsit kondi. Itu dulu di gunung, Pak, nyarinya. Tapi kok iso ya? Belar itu padahal saya tahu betul belar itu tadinya guyonan. Iya, Bahkan guyonan. seingat saya pernah menyarankan, "Wes Pak, belar iku ae nggo merek sampean." Iya. Aku seingatku pernah Iya, menyarankan iya. gitu loh. Kok ternyata di baliknya itu ono singkatan Iya. keren banget ya. Iya. Bahkan Pak Daniel tuh dulu pernah nulis status ya, Pak Dewan ya. Ada teman saya ini yang senangnya kalau bikin status kasih belar, sampai belarnya tuh dia dulu banyak soalnya B, Iya, L, L. A-nya banyak, R-nya banyak. Ya. Aku seingat banget itu. Nah, terus akhirnya gitu, terus ya itu guyonannya gitu ya. Jadi jadi kesanku tuh meledak gitu Pak Aryawan. Ya. Belar itu kesanku meledak waktu itu. Ya tapi juga doa, Pak, supaya meledak. Ternyata meledak ya. Bayangkan 1.600 event sudah dilaksanakan oleh Pak Ganda. Pak Ganda, itu berapa trainer Pak Ganda kerjasama menjalankan 1.600 event itu? Sekarang udah 8 trainer, Pak. 8 trainer. 8 trainer. Dari mana saja? Kotanya? Dari Jakarta, Bogor, Surabaya, Palembang. Verdi Kawi itu ya? Iya, Verdi Kawi. Yang banyak Jakarta sih, Jakarta. Semarang juga ada, Pak Guru. Iya. Sebentar lagi sama saya. Iya. Yang coaching itu, yang coaching. Oh iya, siap toh, Pak Jumala. Coaching itu keren itu. Siap. Ya. Oke. Kita punya produk baru coaching itu untuk para guru ya, para guru Pak ya. Ganda. Namanya adalah Digital Generation Ignitor Coach. Nah, digital. Sorry ya, memang agak lambat, baru kita bikin ini. Iya. Digital Generation Ignitor Coach. Jadi itu adalah coach, kita ngajari para guru untuk menjadi coach bagi anak-anak. Iya. Makanya namanya adalah Ignitor. Ignitor itu pemantik Pak Ganda. Siap. Untuk anak-anak generasi digital. Iya, keren ini. Pak Ganda akan kerjasama dengan trainer ke-9. Pak Jumala Multazam ini juga Sobat Kendel ya. Beliau adalah penemu ya. CTC ya. Iya. Kreatif Trauma Cleansing. Cleansing. Jadi ilmunya Pak Jumala nih saya pakai, sobat-sobat ya. Jadi saat dipakai untuk apa? Nah, gini. Aku saya takon ya. Iya. Saya narasumber soalnya. Iya. CTC dipakai untuk apa? Jadi CTC itu kan untuk kalau saya belajar dari beliau ini kan untuk menghilangkan trauma ya ta? Terus nek gitu ya ta? Misalnya kalau nek itu apa? Nek itu bahasa Indonesianya mual. Mual ya ta? Terus males ya ta? Bosen, jenuh. Nah, itu saya pakai untuk bisnis saya ini ya ta? Jadi maksudnya apa? Kok jadi, mual? Jadi begini, Pak. Pak. Itu gimana? Jadi gini, saya ini kan sekarang tiap hari dua event, Pak. Setiap hari event. Wow. Nggak ada libur, Pak. Sabtu Minggu juga ya tentunya. Sabtu Minggu juga, iya. Karena kan banyak training yang dilaksanakan Iya. Minggu. Tiap hari loh, Pak, tiap hari. Jadi Sobat Kendel bisa cek di IG Belar Management ya. IG-nya Belar Management. Ya, jadi bisa lihat jadwal-jadwal. Ya. Setiap 2 hari. Ada linknya nanti di deskripsi ya. Jadi tiap hari 2 kali ya. Itu pasti kan wajar lah kita jenuh, malas, terus bingung, stres itu kan. Wah, ini kalau nggak ada peserta gimana gitu ya. Wah. Nah, ini pas sekali saya belajar sama Suhu. Iya. Saya satu ini, jadi cuma tepuk-tepuk gini. 10 menit ya Pak Jumala? 10 menit lah, 10 menit tepuk-tepuk gini. Iya. Sambil rasakan mualnya ya, mual. Terus perasaan nggak percaya dirinya itu kan. Oke. Hilang. Bener ya hilang. Iya, fresh. Dan luar biasa. Nah, detailnya nanti Nah. video berikutnya. Ya. Kita karena narasumbernya Pak Ganda sekarang. Iya.
Oh gitu ya, dipakai bener ya? Iya Pak, bener. Saya nggak karena ngomong di depan Jemalah. Tapi aku nggak ETP ya. Ayah ETP gede. Luar biasa. Iya. Oh jadi sudah 8 trainer? Iya, benar. Iya Pak, jadi ya kita saling support aja sama teman-teman trainer itu kan intinya value-nya sepertinya gini Pak. Ya memang kita nyari uang itu pasti ya kan. Iya. Tapi yang penting value-nya tuh kalau saya visi saya tuh kepengin masyarakat Indonesia itu gemar belajar Pak. Wah mantap. Ya kan? Karena apa? Memang ini nyatanya orang Indonesia itu masih banyak yang malas untuk belajar ya kan. Iya. Mending nongkrong di kafe, mending apa itu kan yang nggak berfaedah lah manfaatnya. Di online itu kan training luar biasa banyaknya. Iya. Tawaran training juga banyak luar biasa. Yang gratis maupun yang bayar. Tapi biasanya skip gitu. Ya itu Pak. Jadi suka dukanya itu dari dulu saya kelas berbayar walaupun terjangkau ya sebenarnya harganya ya. Tapi masih ada yang buka kelas-kelas gratis gitu ya kan. Tapi karena memang itu tadi satu saya tetap optimis ya. Terus saya punya niat baik lah ya. Buat bisnis ini punya niat baik di awalnya ya. Jadi ya seperti Pak Jumala pernah ngajarkan kan, kalau kita awalnya niat baik ya pasti hasilnya akan baik, akan diridhoi oleh Tuhan. Amin. Nah itu jadi inspirasi dari buat teman-teman ya. Jadi dari saya itu tadi awali dengan niat baik. Hasilnya pasti bagus. Hasilnya pasti bagus. Ya. Walaupun persaingan bisnis pasti banyak, banyak banget sampai sekarang ini. Saya ingin tanya itu tadi ya, suka duka ya, yang lebih spesifik. Apa yang paling menyedihkan yang pernah dialami Pak Ganda selama ini tadi Blar ya, ini kita kaitannya dengan Blar. Yang menyedihkan saya waktu buat kelas offline Pak di Jakarta itu. Kelas offline itu kan mungkin Pak Jumala juga tahu ya, ngeri-ngeri sedap ya artinya. Iya, kalau peserta orang kabeh toh. Hamin berapa, peserta masih berapa ya kan? Iya. Iya kan? Waktu itu akhirnya Hamin 3 sudah saya harus bayar ke hotel kan. Ya hotel udah telepon terus gimana Pak? Jadi enggak gitu ya. Bayar loh Pak, ya akhirnya saya bayar. Nekat. Saya hitung-hitung tuh wah ini impas gitu tuh. Akhirnya benar saya ke sana berangkat naik bis Pak ke Jakarta itu. Naik bis yang berangkatnya naik kereta. Iya. Tapi pulangnya kan saya belum beli tiket itu. Nah, kebetulan waktu itu kalau nggak salah hari mau Idul Adha kalau nggak salah Pak. Jadi habis semua tiketnya. Ya, tinggal bis. Itu pulangnya apa berangkatnya? Pulangnya Pak. Berangkat sudah dapat. Berangkatnya aman, naik kereta tadi aman. Okay. Pulangnya waduh. Repot juga ya akhirnya diantar sama peserta itu waktu itu ada yang baik tuh, diantar nyari bis itu. Dapat bis akhirnya Pak, dapat bis. Perjalanan dari Jakarta ke Semarang 10 jam. Itu pulang nggak bawa uang Pak. Loh, kok mau diantar peserta? Hah? Kok diantar peserta? Ya nyari bisnya itu. Enggak, ada pesertanya? Ada. Ada, cuman setelah kita keluarkan biaya. Ya, minim lah ya. Oh, enggak ada apa-apanya Pak. Impas. Atau mau minus? Impas. Masih lumayan kalau impas. Iya. Tapi itu tadi perjalanan ke Semarangnya tuh. Masih lumayan ya. Iya. Itu loh, Sobat Kendel Business Training itu memang luar biasa. Iya. Sak sedih-sedihnya Pak Ganda itu lumayan. Impas. Orang minus. Aku nggak pernah minus Pak. Iya, impas. Minimal impas. Oh iya, enggak minus enggak sih Pak. Karena kalau minus ya. Jadi kalau bisnis training enaknya gitu. Kalau kita tahu minus ya udah di cancel aja. Iya kan? Tapi tentunya kita sudah kenal baik lah sama teman-teman hotel gitu kan. Iya. Ya, yang kerjasama dengan kami selama ini gitu kan. Iya. Jadi kalau ini minta tolong lah ya, pokoknya Hamin 2 tak kabari gitu. Kayaknya boleh gitu kan. Hamin 2 kabari cancel apa enggak gitu kan. Iya. Dan peserta pun kalau kelas offline maklum gitu.
Nah akhirnya pandemi ini kayak semakin ada berkah gitu kan, bisa berbagi, bisa berbisnis, tapi juga tidak khawatir. Jadi kalau di kami pas kelas online ini Pak Jumbala, 3 peserta aja kita jalankan. Karena online. Nah, karena online ya. Iya. Malah 2 peserta itu kita jalankan. Ya 2 peserta ya. Iya, kita jalankan. Ya. Karena saya satu begini Pak, satu pelayanan. Jangan ngecewakan si daftar ya. Karena dia daftar itu kan udah pasti nyiapkan waktu jadwalnya. Apalagi kalau dia saya kembalikan mau pasti ya ditransfer, tapi akhirnya orang tuh kecewa loh, piye tuh malah dibelek aku niat sinau gitu kan gitu. Makanya ya ini juga sama teman-teman terakhir saya terima kasih yang juga saling support lah kita ini ya kan. Jadi 2 peserta juga jalan kan. Akhirnya online yang santai di rumah. Tapi kan kalau sekarang Zoom kan tatap muka ya, tetap tatap muka. Oh, sekarang banyak kelas Zoom ya? Zoom, semua Zoom Pak. WA-nya sudah hilang. Kelas online WA-nya sudah hilang. Pak Kanda, Zoom semua. Itu tadi susahnya. Saya asiknya apa Pak Kanda? Asiknya untuk transferan terus Pak. Tiap hari 2 Bu. Tok. Iya. Dan semua materi ada, nanti bisa dilihat di deskripsi ya. Cabang ilmunya bisa apa saja? Banyak. Tapi lebih kebanyakan ke apa? Bisnis kah? Bisnis ada, sales, leadership gitu Pak. Nah iya kan berarti bisnis. Iya, putar bisnis. Yang education dari cabang pendidikan formal ada nggak? Misalnya apa? Ya untuk guru, untuk dosen, untuk ada nggak? Nah ini kan nanti sama Pak Jumbala. Maksudku nek durung ngono engko kan. Ini ya nanti buat teman-teman guru ya. Tadi apa? Ignitor coaching apa? Digital Generation Ignitor Coach. Digital Generation. Kok namanya? Ada baru ya. Namanya baru Grace. Oke. Gitu ya. Siap Pak Jumbala. Apa itu? Ya nanti kalau video saya sudah yang kedua. Ya, kita akan diskusi tentang apa itu Digital Generation Ignitor Coach. Tapi intinya kita akan bercerita nanti atau mengajarkan kepada guru-guru bagaimana mengajar model anak generasi Z. Oh, ini doset Pak ya? Iya wes. Apa? Why? Pak Ganda itu X ya? Iya. Pak Aryawan sama saya ini baby boomer. Sama Pak. Pak Aryawan Pak? X. Paling podo misal. X ya. Masa baby boomer tuh enggak tuh X juga tuh Pak? Ora ya. Terus tuh. Terus dia putu. Beliau udah punya putu, aku udah punya putu. Pak Ganda. Siap, coba lah. Sampean kan sekarang sudah 8 ya. Insya Allah nanti kalau kita jadi kita akan 9 ya sampai mengelola 9 trainer. Masih mungkin nggak buka lagi? Buka lagi dalam ya nambah trainer lagi. Nah waktunya ini Pak yang. Nah yaitu pertanyaan saya. Waktunya. Bisa sih Pak, bisa. Jadi nanti berarti sehari 3. Nah ya tapi apakah di dalam benaknya Pak Ganda itu masih mungkin nggak buka lagi? Mungkin karena ini aja sudah ada beberapa hari yang sehari 3 kelas. Tapi kalau online kan, Pak Ganda kan sebetulnya bisa. Tidak selalu harus mantengin Zoom kan, nggak harus Pak Ganda kan cuma organizer kan. Ya tapi kalau nanti yang ngajar kan tapi kan depannya tetap buka dulu Pak. Ya maksudnya setelah Bapak buka di jam sekian ada lagi itu sehari sangat memungkinkan 3 atau 4. Iya. Cuman kan memang harus ini strateginya untuk nyari pesertanya itu kan memang harus disiapkan. Nah, mungkin ini nanti ada trainer yang ingin bekerja sama dengan Pak Ganda. Kira-kira bagaimana? Apa persyaratannya atau apa yang Bapak syarat-syarat trainer yang seperti apa yang mau Pak Ganda mau? Syaratnya ya nanti kita kontak aja via kontaknya ada di deskripsi. Silakan kalau ingin kerjasama dengan Pak Ganda. Pasti ada deal-deal khusus ya Pak ya. Iya, mungkin khusus ya. Tidak bisa disampaikan di sini karena setiap trainer kan punya spesifikasi yang benar. Jadi lagi lebih enak Pak, kita bisa ngobrol langsung dengan Pak Ganda. Karena nanti kalau saya sampaikan di sini bukannya apa-apa.
Nanti mereka gitu terus nggak mau kerjasama. Padahal kalau kalau teman trainer ini japri via WA kan lebih fleksibel nanti customize lah. Lebih customize ya. Lebih ini. Gitu Pak Jumala. Pak Ganda, oke. Siap. Apa yang ingin Pak Ganda sampaikan kepada sobat kendel? Baik kepada trainer maupun kepada peserta misalnya. Apa? Terserah Pak Ganda. Ya, pesan yang bermanfaat buat mereka. Pesannya ya kalau itu tadi ya dari filosofi BLAR ya, dari peserta nih, dari untuk peserta, teman-teman peserta ya, kalau sudah belajar, niat belajar ya harus praktekkan, dipelajari ulang ya kan. Nah kalau mungkin mau berbagi ilmunya itu lebih dahsyat lagi, karena dengan berbagi itu pasti ilmu kita akan bertambah, nggak berkurang tapi bertambah. Itu aneh ya Pak ya. Betul. Kita berbagi itu malah bertambah. Betul. Ya, saya itu punya pedoman begini. Kalau saya ingin menguasai ilmu ini, maka saya harus ngajar. Benar, harus berbagi. Jadi karena dengan berbagi itu kan nanti juga yang kita dapat ilmunya dari teman-teman peserta juga Pak. Lo tahu nggak coaching yang kemudian kita sudah berani menjual ini? Saya itu sudah lama punya ide jualan training coaching yang sekarang benar-benar sedang dibutuhkan orang, apalagi di dunia pendidikan. Iya. Dan saya itu belum berhasil. Tapi ketika saya mengajarkan di Arido, jadi produknya. Iya. Karena saya punya target, saya punya project yang harus saya selesaikan, gitu kan? Iya. Terus saya harus cari materi untuk mengisi supaya apa yang saya sampaikan benar-benar berbobot, berisi, berguna. Nah itu saya harus belajar lagi Pak, sehingga saya menjadi semakin menguasai. Tapi keren lah Pak Jumala ini, keren banget lah ya. Buku sudah berapa? 2 Pak ya? 2 buku ya teman-teman. Satu tentang Impossible is Nothing ya, CTC itu ya tadi. Yang kedua yang pertama motivational speaking yang pertama. Yang pertama ya, itu keren loh. Jadi nanti kalau mau beli juga boleh via saya ya di deskripsinya nanti di video berikutnya. Video habis ini kan kita ngobrol lagi ya nanti setelah video Pak Jumala akan khusus mengupas tentang buku motivational speaking dan Impossible is Nothing ya. Apa itu, manfaatnya bagaimana ya? Judul kok iso begitu beraninya, Impossible is Nothing. Ya. Impossible itu enggak ada. Impossible enggak ada ya Pak? Iya. Nah, bagaimana penjelasannya di video berikutnya? Iya. Gitu ya. Singkatannya IIN ya. IIN. Singkat IIN. Impossible is Nothing. Singkat IIN. Sudah sampai ke Malaysia, Singapura. Luar biasa, sampai Peru loh. Sampai Mesir. Jadi sudah mendunia juga nih Pak Jumala ini. Nanti kok malah aku dipromosiin kan. Ya. Teman-teman, saya kira itu yang bisa saya share kali ini tentang siapa Pak Ganda ya, partner kita di Sobat Kendel ini di Cak Kendel Podcast ya. Sing penting wani. Video berikutnya adalah tentang saya. Iya, tentang Pak Jumala ya. Seluk beluk Pak Jumala. Video berikutnya adalah tentang Pak Jumala Multazam. Jadi tonton lagi setelah ini. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ganda ya. Oke, Mas Jumala. Kepada Sobat Kendel. Ya, jangan lupa di subscribe, like, bunyikan lonceng, dan di like dan di share ya, supaya menginspirasi. Oke Pak Jumala. Cukup ya? Oke. Sampai jumpa lagi. Cak Kendel Semenewani. Sampai jumpa lagi.